Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak, Ibu, Saudari sekalian yang menonton saya pada layar hadirin sekalian. Puji-puji syukur kehadirat ilahi Robbi yang telah memberikan nikmat begitu banyak kepada kita, sehingga kita bisa diberi kesempatan untuk bersama-sama bersua pada pertemuan kali ini. Perkenalkan, saya Rida Rizkyanti Robina dari Universitas Pajajaran. Apabila Bapak Ibu Saudari sekalian ingin mengenal saya lebih jauh, bisa melihat pada akun sosial media Instagram saya @ridarr dan pada laman LinkedIn saya Rida Robina. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas sedikit terkait lemahnya pendidikan di Indonesia. Mengapa kita perlu edukasi sejak dini tentang pentingnya pendidikan bagi anak? Pendidikan bagi sebagian orang merupakan aspek penting bagi keberlangsungan hidupnya. Dengan adanya pemaparan saya saat ini, semoga bisa membuka mata dan pikiran Bapak, Ibu, Saudari sekalian terkait pentingnya edukasi bagi pendidikan di Indonesia. Zaman memang berangsur-angsur berubah. Segala aktivitas dan kebutuhan masyarakat Indonesia semakin mengikuti perubahan arus zaman. Karena adanya globalisasi dan westernisasi, semua itu dapat terubah dengan mudah. Di balik itu, ada saja dampak baik dan buruknya bagi kehidupan kita sehari-hari. Melihat dari adanya dampak baik bagi kehidupan kita, antara lain, mudahnya akses segala kebutuhan kehidupan, mencari relasi dengan mudah, dan wawasan semakin luas. Sedangkan pada dampak buruknya yaitu ketergantungan dan kecenderungan yang menjadikan masyarakat menjadi kaum nomofobia karena akses yang sangat mudah sehingga mudahnya mengakses hal-hal buruk yang berdampak buruk pula bagi anak di bawah umur, lalu kehidupan menjadi hedonisme. Yang menjadi persoalan utama akibat pesatnya arus globalisasi ini adalah merosotnya minat belajar bagi anak, karena segala aktivitas yang disenanginya berada pada gawai yang sering ia gunakan. Secara tidak langsung, ketergantungan ini bisa mematikan karakternya. Pandemi ini membuat segala aktivitas terbatas dan semuanya bergantung pada sosial media. Hal ini pula yang menjadikan pendidikan bagi anak yang seharusnya tersampaikan dengan jelas karena interaksi di kelas malah menjadi edukasi yang hanya sekelibat dan tidak berarti apapun bagi anak. Belum lagi karena terkendala jaringan dan alat pendukung yang kurang memadai. Jika terus-terusan seperti ini, anak akan semakin malas untuk mencari wawasan dan berpendidikan. Mereka berpikir bahwa segala sesuatu dapat ia peroleh dari media sosial, dan itu lebih mudah untuk ia dapat. Kehidupannya bergantung pada media sosial tanpa adanya bekal pendidikan yang ia miliki. Kemungkinan Indonesia tidak bisa menyeimbangi negara-negara maju yang ada. Kita hanya bisa bergantung kepada negara-negara maju yang menciptakan penemuan-penemuan luar biasa dalam keberlangsungan kebutuhan kita, dalam artian kita hanya pengikutnya saja dan tidak memiliki kemampuan untuk menyeimbanginya. Pendidikan itu harus ditanamkan sedini mungkin, karena ketika anak sudah besar dan tidak terbiasa dalam belajar, maka ketika ia besar pun akan sulit menyerap pembelajaran yang ada dan cenderung malas belajar. Belum lagi ia ketergantungan game ataupun media sosial. Kemajuan bangsa ada pada tangan para penerus bangsa, yaitu kita semua generasi milenial dan seterusnya. Jika kita saja tidak mampu membangun diri kita menjadi kepribadian yang baik, maka kita tidak akan mampu membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi, sekalipun bersama-sama. Saya mengutip dari perkataan Nelson Mandela bahwa pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Hal ini perlu kita renungi bersama, baik dalam aspek peran orang tua, peran guru, lingkungan sekitar, dan terutama kita sendiri sebagai generasi muda. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan dapat menjadi motivasi bagi kita semua. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.